Halo, balik lagi di channel AB17 di segmen Ing Insight. Segmen Ing Insight ini adalah dimana gue membagikan hal-hal menarik dari buku yang udah atau lagi gue baca. Dan di Ing Insight kali ini gue mau membagikan insight yang gue dapat dari buku Etika Politik dan Kekuasaan karya Haryat Moko. Ini penerbitnya penerbit buku Kompas. Oke, di sini kita akan ngebahas salah satu bab di buku ini, yaitu bab 5, struktur kejahatan, korupsi, dan tanggung jawab politik moral. Nah, ini. Mungkin video ini akan sedikit panjang, tapi ini menarik. Karena bab ini akan ngulas begitu banyak soal korupsi, terutama korupsi di Indonesia. Bagaimana korupsi ini bisa terjadi, apa aja celah-celahnya, kenapa korupsi ini susah dihapuskan atau diminimalkan. Kita akan bahas semuanya di video ini. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Hukum penal dengan sistem individualisasi kesalahan akan mempermudah pembongkaran kejahatan korupsi, tetapi cenderung menjadi proses penunjukan kambing hitam daripada membongkar jaringan kejahatan tersebut. Misal, yang korupsi itu misal DPR ya, anggota DPR. Nah, kita pasti akan ngomongnya oknum anggota DPR, jadi individual. Bahkan kalau misalkan anggota DPR itu dari kelompok tertentu, dari partai tertentu, ya disebut lagi tuh oknum anggota DPR dari parpol A, dari parpol B. Jadi dengan sistem individualisasi ini cenderung menjadi proses penunjukan kambing hitam. Jadi yang korupsi entah ada 15 orang misalkan, tapi yang bersalah, yang kena itu cuma 2 orang, cuma 1 orang, begitu. Padahal banyak yang makan uang korupsi itu banyak, tapi yang kena cuma dikit. Korupsi akan dilihat sebagai bentuk negasi terhadap ketiga unsur etika politik. Pertama, korupsi merusak sendi-sendi penopang hidup baik bersama dan untuk orang lain. Karena yang dicari adalah kepentingan diri atau kelompok saja. Padahal hidup baik dalam kehidupan bersama tidak lain adalah cita-cita kebebasan yang ingin menggapai keutamaan. Maka korupsi merupakan negasi nilai kedua juga, yaitu bahwa korupsi mengkhianati cita-cita kebebasan itu. Dan ketiga, korupsi menghalangi upaya membangun institusi-institusi yang lebih adil, karena pada dasarnya korupsi itu adalah wujud ketidakadilan dan beroperasi melawan perwujudan kesejahteraan bersama. Praktik ini bisa melembaga. Ya, itulah ya kerusakan yang ditimbulkan dari korupsi. Dan di akhir kalimat, praktik korupsi ini bisa melembaga. Jadi bukan hanya individual aja, tapi bisa lembaga. Banyak orang dari lembaga tersebut, dari badan tersebut, dari institusi tersebut itu kena. Bahkan mayoritasnya korupsi itu bisa. Karena korupsi bisa melembaga. Setidaknya ada 4 bentuk korupsi yang ciri strukturalnya menonjol. Pertama, korupsi jalan pintas, yaitu dalam kasus-kasus penggelapan uang negara, perantara ekonomi dan politik. Sektor ekonomi membayar untuk keuntungan politik. Bisa masuk dalam kategori ini kasus para pengusaha yang menginginkan agar UU perburuhan tertentu diberlakukan, atau peraturan-peraturan yang menguntungkan usaha tertentu untuk tidak direvisi. Jadi ada tuh permainan. Misalkan ada para pengusaha gitu ya menginginkan agar UU perburuhan tertentu diberlakukan atau tidak diberlakukan, seperti itu. Dan money politik masuk dalam jenis yang pertama ini. Ya. Politik uang, suap menyuap, ini masuk ke dalam bentuk korupsi jalan pintas. Jadi kalau kalian, wahai masyarakat ya, mau kalian melabeli diri masyarakat miskin gitu, masyarakat jelata, rakyat jelata, tapi kalau kalian makan uang haram, politik uang, money politik, suap menyuap, itu kalian termasuk orang yang korupsi gitu. Kedua, korupsi upeti, yaitu bentuk korupsi yang dimungkinkan karena jabatan strategis.
Berkat jabatan tersebut, seseorang mendapatkan persentase dari berbagai kegiatan, baik ekonomi, politik, budaya, bahkan upeti dari bawahan. Kegiatan-kegiatan lain atau jasa dalam suatu perkara, termasuk di dalamnya adalah upaya markup. Markup ini nih, ya itu termasuk korupsi juga. Terus bisa dapat upah secara haram dari bawahan juga, ya. Misalkan ada polisi yang tingkatnya lebih tinggi, terus menginginkan tambahan tapi dari uang haram gitu, dari bawahannya, ya itu bisa aja ya. Ketiga, korupsi kontrak. Korupsi ini tidak bisa dilepaskan dari upaya mendapatkan proyek atau pasar. Masuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas pemerintah. Nah, ini juga termasuk korupsi ya, korupsi kontrak. Keempat, korupsi pemerasan yang sangat terkait dengan jaminan keamanan dan urusan-urusan gejolak intern maupun dari luar. Rekrutan perwira menengah Tentara Nasional Indonesia atau polisi menjadi manajer Human Resource Department atau pencantuman nama perwira tinggi dalam Dewan Komisaris Perusahaan. Penggunaan jasa keamanan seperti dilakukan Exxon di Aceh atau Freeport di Papua adalah contoh yang mencolok. Bahkan sering ada bentuk pemerasan langsung terhadap perusahaan dengan alasan keamanan. Misalkan Freeport nih di Papua ya. Nah, itu kan perusahaan tambang ya, tambang emas. Nah, nanti bisa aja, bisa dikatakan oknum gitu ya. Oknum TNI memeras para eksekutif, para petinggi-petinggi di Freeport gitu untuk alasan keamanan. Padahal TNI disuruh jaga untuk itu. Memang tugasnya itu TNI. Misalkan juga tadi di Exxon di Aceh gitu. Macam-macam korupsi ini tidak bisa dipisahkan dari interaksi kekuasaan. Orang yang terjun di dunia politik masih dengan mentalitas animal laborance, di mana orientasi kebutuhan hidup dan obsesi akan siklus produksi konsumsi sangat dominan. Politikus cenderung menjanjikan politik tempat mata pencarian utama. Sindrom yang menyertai salah satunya adalah korupsi. Hal ini sangat mungkin karena fasilitas kekuatan fisik, senjata, fasilitas politik, pejabat, dan ideologi pejabat atau pemuka agama merupakan modalitas yang mendorong korupsi itu. Modalitas tersebut sering dianggap sebagai sesuatu yang diperoleh dengan usaha atau suatu prestasi sehingga penggunaannya untuk bisa mendatangkan kekayaan dianggap wajar. Maka tidak mengherankan bahwa tidak ada perasaan bersalah. Ya gitulah kalau ada politikus-politikus yang masih bermental binatang ya, yang memang rakus, korupsi dia. Mengapa koruptor tidak merasa bersalah? Salah satu jawaban atas pertanyaan ini adalah karena banyak orang melakukannya atau suatu bentuk banalisasi korupsi. Kalau banyak orang melakukannya, menjadikan kejahatan ini sesuatu yang biasa, seakan-akan kebiasaan itu menciptakan hak. Persis seperti penjarahan yang dilakukan oleh banyak orang. Dengan melakukan secara beramai-ramai, seakan-akan tindakan itu sah karena semua ikut. Kalau semua ikut, seakan sama dengan untuk kepentingan umum. Ya, kayak di penjarahan 98 tahun 1998, nah, itu banyak tuh yang menjarah tuh. Padahal itu haram. Padahal itu ilegal. Tapi kenapa mereka dengan santainya menjarah? Ya karena banyak yang menjarah. Jadi seakan-akan halal buat mereka. Jadi seakan-akan legal buat mereka. Padahal tetap haram, tetap ilegal. Alasan banyak orang melakukan dijadikan alibi, tanggung jawab pribadi, dan banalisasi menjadikan biasa kejahatan. Karena banyak orang melakukannya dan sudah menjadi kebiasaan. Seolah-olah bisa mengubah yang jahat menjadi baik. Padahal yang sebenarnya terjadi ialah bahwa kebiasaan jahat telah membungkam nurani pelaku. Jadi kayak contoh penjarahan tadi, seakan-akan benar gitu. Tapi padahal nurani mereka udah rusak. Kalau orang bisa hidup enak dari korupsi dan banyak orang melakukannya, tidak perlu lagi berpikir, mengambil jarak dan mempertanyakan makna dari tindakannya. Kenapa korupsi ini susah dihilangkan? Karena banyak orang hidup enak karena korupsi. Hukum juga dibuat enak kan buat koruptor-koruptor itu. Jadi udah hidup enak dari korupsi. Terus banyak juga orang yang melakukannya. Jadi mereka-mereka ini nggak usah pikir lagi untuk melakukan korupsi. Jalanin aja kata mereka tuh. Banyak koruptor di Indonesia menikmati impunitas. Tiadanya sanksi hukum. Kemungkinan ketahuan sangat kecil karena lemah dan tidak efektifnya pengawasan. Seandainya ketahuan, bila berakibat menyeret banyak orang lain, lebih baik didiamkan.
Seandainya tertangkap dan diproses secara hukum, besar kemungkinan lepas dari jerat hukum. Bisa karena aparat penegak hukum korup atau karena kepiawaian pembela yang mampu memberi alibi, melemahkan bukti hukum, mementahkan keterangan saksi yang memberatkan, dan menampilkan banyak saksi yang meringankan. Ya, ini jelas di buku ini bahwa koruptor di Indonesia ini menikmati impunitas, tiadanya sanksi hukum. Hukum kita buruk, penegak hukum kita buruk, semuanya buruk. Jadi gini, misalkan dalam 1 tahun, misalkan di tahun 2024, dari 1 Januari sampai 31 Desember, misalkan ada 100 orang yang korupsi. Ya gue tahu ini terlalu dikit, tapi misalkan aja. Misalkan ada 100 orang yang korupsi, 99 orang tertangkap. Nah, apakah akan ada orang ke-101 yang korupsi? Kemungkinan dia korupsi itu kecil. Kenapa? Karena ketangkepnya itu jauh lebih banyak daripada yang nggak ketangkep. Peluangnya itu kecil untuk tidak tertangkap. Jadi alasan kenapa di Indonesia ini banyak yang korupsi, kenapa kayaknya sebulan sekali itu ada aja yang korupsi, yaitu karena yang nggak ketahuan jauh lebih banyak. Korban korupsi sering tidak langsung tampak sebagai pribadi, terutama yang terkait dengan penyelewengan uang negara atau rakyat. Siapa yang dirugikan tidak langsung terlihat, berbeda dengan penodongan atau perampokan. Kalau yang dirugikan negara, siapa itu negara? Negara tidak bisa sedih, ia tidak bisa menangis. Kalau yang dirugikan rakyat, siapakah yang dimaksud rakyat? Orang banyak itu tidak punya wajah, berarti sama dengan anonim. Kalau pemiliknya anonim, mengapa harus merasa bersalah karena yang dirugikan tidak kelihatan? Lagi pula, apakah ada hubungan kepemilikan langsung antara uang yang dikorupsi dan rakyat? Atas dasar apa rakyat mengklaim kepemilikan itu? Ya, kita tahu yang dikorupsi itu uang rakyat, uang pajak kita. Cuma, kita siapa gitu? Maksudnya, saking banyaknya kita, saking banyaknya rakyat, siapa yang dirugikan secara individu itu siapa? Rakyat yang mana? Jadi kenapa koruptor-koruptor ini nggak peduli bahwa yang dia korup itu adalah uang rakyat ya? Karena dia pun nggak tahu yang dia korupsi itu rakyatnya mana. Kalau penodongan jelas, misalkan diancam pakai senjata tajam atau senjata api, terus dirampas barang berharga, jelas. Misalkan yang dirampas adalah tas mewah misalkan. Itu jelas tuh, tas mewah siapa, orangnya siapa yang dirugikan jelas. Tapi kalau uang korupsi, itu uang siapa? Korupsi di Kementerian Pertanian, misalkan. Itu uang siapa? Apakah uang petani yang dikorupsi? Terus kalau iya, itu petani yang mana gitu kan? Bahkan mantan-mantan koruptor itu juga bisa menyatakan dirinya sebagai rakyat loh. Uang korupsi tidak dimakan sendiri, tetapi juga dinikmati oleh banyak orang lain. Untuk kepentingan partai, lembaga amal, rumah yatim, membangun rumah ibadat, membantu korban banjir, dan sebagainya. Tetapi sebagian saja ya, dengan mengalokasikan sebagian hasil korupsi untuk keperluan itu, koruptor merasa telah melakukan silih atas kejahatannya. Perasaan semakin ringan lagi kalau berkat korupsi, koruptor bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan membeli saham atau membangun perusahaan. Banyak penganggur menemukan pekerjaan. Kehidupan banyak keluarga tertolong dan terselamatkan. Dalam kegiatan politik, berkat hasil korupsi, partainya mendapat perolehan kursi wakil rakyat lebih banyak. Akan semakin menghapus perasaan bersalah itu. Dana kampanye, biaya menyogok wakil rakyat bisa dipenuhi. Dan pada gilirannya semakin memperkokoh kekuasaan sehingga terbuka peluang lagi untuk korupsi. Hal-hal seperti ini memacu partai-partai berebut jabatan-jabatan basah untuk mendanai pemilu berikutnya. Lalu siapa yang memperjuangkan kepentingan rakyat? Itu cukup dalam retorika saja. Kalau perlu, dibagikan sembako atau pengobatan gratis untuk menunjukkan bahwa partai atau institusi Anda peduli rakyat. Sembako dan obat generik itu tidak mahal. Lebih mahal harga mobil-mobil para wakil rakyat. Hanya saja laporan anggarannya harus dibuat tinggi. Koruptor dapat menghilangkan rasa bersalahnya dengan bersembunyi di balik kepentingan partai atau institusi tertentu. Dengan demikian, dia merasa hanya menjadi bagian kecil dari mesin kejahatan. Maka, perasaan bersalah tidak ada artinya karena tidak mengubah situasi. Kalau para koruptor itu korupsi,
Itu nggak semuanya mereka buat hura-hura. Ada juga loh dibuat pengobatan gratis, ada juga uang korupsinya itu buat naik haji atau umroh, atau bagi-bagi ke masyarakat miskin, atau menyumbang ke masjid-masjid. Itu ada koruptor kayak gitu, itu ada. Untuk apa? Untuk seakan-akan minta maaf gitu. Seakan-akan untuk menghapus rasa bersalahnya akibat korupsi. Padahal jelas sama sekali itu tidak bermanfaat. Jadi itu tidak akan menghapus rasa bersalahnya ya. Tidak akan menghapus dosa-dosa korupsinya. Karena dosa korupsi itu, dosanya itu ke rakyat, ke masyarakat, ke orang. Jadi percuma aja tuh mereka bikin badan amal, tapi pakai uang korupsi, atau menaiki haji karyawan-karyawannya, atau orang-orang terdekatnya, atau umroh, atau kasih ke lembaga-lembaga amal, itu percuma. Nggak akan terhapus dosa-dosa korupsinya. Nggak akan. Kecuali kalau dia udah mengembalikan uang korupsi itu, dan mengakui kesalahannya, dan taubat. Para koruptor itu merasa di atas hukum. Mereka merasa akan dibela oleh institusi atau organisasi yang mempekerjakan. Kalau masih terusik nuraninya, alokasikan sebagian untuk kepentingan agama atau rumah ibadat. Maka dosa kejahatan itu sudah tertebus. Setelah semua proses itu, lalu minta tolong pemuka agama atau pakar kitab suci mengutipkan ayat-ayat yang bisa membenarkan tindakan amal tersebut. Dijamin, hati akan tenang. Kalau digunakan untuk membangun rumah mewah, undang saja pastor, pendeta, atau ulama untuk mendoakan atau memberkati. Lalu tidak akan kelihatan bahwa itu merupakan hasil korupsi atau pemerasan. Jadi ya tadi ya, kadang-kadang koruptor itu juga bersembunyi di institusi-institusi besar. Misalkan parpolnya, misalkan di kementerian kalau dia menteri gitu ya. Jadi seakan-akan dia itu hanya sebagian kecil dari penjahat-penjahat besar yang ada di sekelilingnya. Dan yang tadi ya, tentu koruptor itu tidak akan tenang hidupnya. Jadi beberapa dari mereka itu hasil uang korupsinya itu bisa ke lembaga amal, itu bisa untuk kepentingan agama, untuk kepentingan masyarakat banyak. Tapi itu hanya sebagian kecil dari uang yang ia korupsi. Misal, yang ia korupsi itu 100 miliar. Ya, kasih aja 1 miliar atau 500 juta lah buat amal gitu ya. Ya gitulah, udah korupsi. Terus karena dia hatinya nggak tenang ya, dia itu mencoba memurnikan kembali hatinya dengan amal. Yang padahal amal itu tertolak. Korupsi di Indonesia karena dipraktikkan oleh banyak orang dan dalam berbagai tingkat. Lalu sifatnya sudah menjadi struktural. Maka mahasiswa atau orang-orang yang berteriak-teriak hancurkan KKN akan tertangkap dalam jerat yang sama bila mereka masuk dalam jaring kekuasaan. Para koruptor sekarang ini adalah orang-orang yang sama yang pada tahun 1966, 1974, 1978, dan 1998 meneriakkan turunkan harga, ganyang korupsi, berantas KKN, kembalikan harta rakyat. Jadi jelas ya, yang busuk itu bukan hanya individunya, tapi memang udah sistemnya. Udah budayanya yang busuk tuh. Jadi orang-orang yang korupsi sekarang itu banyak dulunya aktivis. Banyak yang dulunya tuh orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Tapi ketika dia nyemplung ke sistem yang busuk ini, ke budaya yang kotor ini, ya mereka kotor juga, busuk juga, gitu. Ada 3 kesimpulan yang bisa ditarik dari masalah struktur-struktur korupsi ini. Pertama, korupsi sebagai praktik penyelenggaraan negara yang sudah menyebar dan menjadi biasa menyebabkan distorsi di dalam pemaknaan perilaku politik. Artinya, pembedaan yang baik dan yang jahat menjadi kabur. Misalkan, lu anggota DPRD nih. Misal ya, ada 100 orang nih. Biar gampang aja gitu ngitungnya. 97 orang dari 100 orang itu korupsi. Hanya Anda dan kedua teman Anda yang bersih. Nah, ini udah banyak-banyakan nih. Padahal yang banyak itu busuk ya, kotor. Itu buruk, jahat itu. Yang 97 orang itu. Tapi hanya lu dan kedua teman lu yang bersih. Itu kan seakan-akan kok yang baik jadi dikit ini. Kok orang-orang baik pada dikit. Korupsi seakan lalu hanya menjadi salah satu bagian kemampuan.
teknik membuat laporan keuangan atau kemampuan melakukan transaksi tanpa meninggalkan tanda bukti. Kemampuan untuk bisa lepas dari audit menjadi salah satu keterampilan ilmu akuntansi. Terbongkarnya suatu korupsi tidak langsung terkait dengan moralitas, tetapi menjadi masalah lemahnya keterampilan atau ketidakmampuan membuat laporan keuangan yang baik. Jadi sampai sudah membudidayanya korupsi ini di Indonesia, jadi orang-orang yang ketahuan korupsi, itu bukan moralnya yang kena, tapi dia malah menyalahkan kenapa akuntan gua ini bego gitu dalam memanipulasi angka. Jadi sampai segitunya, moralnya itu udah rusak, saking rusaknya itu. Ketika dia ditangkap, yang disalahkan adalah akuntannya. Karena akuntannya ini nggak bisa memanipulasi data. Masalah impunitas. Para koruptor mencerminkan betapa lemahnya perangkat hukum, busuknya aparat penegak hukum, dan rendahnya wibawa kekuasaan. Jadi, kalau lu ngelihat di Indonesia ini banyak koruptornya, jadi sudah dipastikan bahwa hukum dan penegak hukumnya itu buruk. Itu sudah pasti itu. Ketiga, campur tangan kekuasaan di dalam lembaga peradilan. Campur tangan ini dimungkinkan karena fasilitas kekuasaan, yaitu dalam hal penunjukan pejabat-pejabat lembaga peradilan dan aparat hukum, fasilitas ekonomi, masalah dukungan politik, kekuatan tawar. Dengan demikian, legitimasi yang seharusnya ditentukan oleh hukum, norma, atau aturan tertentu menjadi sesuatu yang ditentukan oleh kekuasaan. Jadi misalnya nih ya, misalkan gue mau korupsi, ya gue tinggal nempatin orang-orang gue lah, orang-orang yang mendukung korupsi gue lah. Misalkan jadi pejabat publik, misalkan ada yang jadi menteri, misalkan ada yang jadi wakil rakyat, misalkan di penegak hukum, misalkan di hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya. Nah, itu campur tangan kekuasaan itu di lembaga-lembaga peradilan. Dalam banyak bidang rekrutmen digunakan sebagai kesempatan untuk memeras calon, sehingga pada gilirannya ketika mereka sudah bekerja tentu akan mencari keuntungan semaksimal mungkin. Lingkaran setan seperti ini mengakibatkan korupsi sulit diberantas, ya. Ya, mau masuk polisi bayar dulu, ya kan? Bayar dulu, dikit lah, cuma 100 miliar atau 10 miliar atau 1 M gitu ya. 100 juta. Ya, nanti ketika udah jadi polisi ya korupsi lagi gitu deh. Sebab korupsi ialah pengambilan keputusan yang ternyata tidak hanya dilakukan oleh pejabat berwenang. Yang sebenarnya terjadi banyak keputusan melalui prosedur negosiasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan bidang sosial dan ekonomi. Jika tidak ada transparansi, jangan heran sistem yang beroperasi menjadi sistem pertukaran dan hubungan baik. Jadi kalau nggak ada transparansi, udah nggak usah harap korupsi ini bisa diminimalisir. Titik rawan penyebab korupsi ialah kebutuhan partai-partai politik untuk mendanai pemilu. Partai-partai politik berlomba-lomba dalam kampanye yang menjadi semakin mahal kalau mau memenangkan wakil mereka entah di dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Iuran dan anggota partai sama sekali tidak mencukupi. Maka berebut kedudukan yang basah menjadi obsesi partai-partai politik yang cukup sering dengan mengorbankan idealisme partai. Bahkan bukan pertama-tama kepentingan rakyat yang menjadi obsesi, melainkan bagaimana bisa mempertahankan kedudukan atau kursi, kalau perlu menambah kemenangan untuk pemilu yang akan datang. Nah, ini nih busuk-busuknya beberapa atau banyak partai politik nih. Jadi yang mereka perjuangkan itu bukan rakyat lagi, bukan jembatan antara pemerintah dan rakyat lagi nih. Banyak parpol-parpol busuk ini nih. Jadi ya memang mereka untuk menang lagi bagaimana caranya ya? Korupsi gitu ya. Misalkan ada kader mereka ditaruh di Kementerian Pertanian gitu ya. Terus menterinya itu korupsi, misal, terus uangnya itu ngalir ke parpolnya. Misal parpolnya kenyang, ya ditangkap menterinya gitu kan. Ya. Dinyatakan bersalah misalkan menterinya doang. Parpolnya mah udah kenyang. Besok pakai uang korupsi itu untuk apa? Kampanye. Banyak politikus akan lebih tertarik pada masalah bisnis atau ekonomi yang akan lebih menjanjikan keuntungan daripada bertanggung jawab sebagai pemimpin politik. Korupsi merupakan masalah yang sudah parah di Indonesia. Bukan hanya masalah mentalitas orang, tetapi juga sistem sosial politik yang korup dan ketidakmampuan membangun mekanisme kontrol yang efektif. Ini sudah dijelaskan tadi ya, bahwa ini bukan persoalan individu doang yang busuk, tapi juga ke budaya dan sistemnya yang udah busuk. Dalam sistem hukum penal ini tidak dikenal peradilan terhadap korps atau organisasi. Subjek hukum atau yang bertanggung jawab adalah individu,
Jadi pertanggungjawaban itu berasal dari sejumlah keputusan individual yang saling terkait dalam sejumlah campur tangan dan mempunyai makna pada tingkat sistem yang terlembagakan. Misalnya birokrasi, militer, organisasi. Maka kasus korupsi untuk kepentingan pendanaan partai politik tertentu bila terbongkar, bukan partai tersebut yang diadili, melainkan individu pelakunya. Kasus penculikan para aktivis oleh beberapa anggota Komando Pasukan Khusus Kopassus menunjukkan bahwa bukan Kopassus sebagai korps yang diadili, tetapi anggota-anggota yang terlibat sebagai individu yang diajukan ke pengadilan. Pengadilan ini berarti bahwa dari rangkaian panjang tanggung jawab hanya dipilih salah satu rangkaiannya untuk dijadikan kambing hitam. Ini melemahkan kejadian yang sebenarnya terjadi. Kepentingan politik atau ekonomi tidak akan terungkap. Itu lagi-lagi ya. Misalkan ada polisi memeras, gitu, suap, nyuap. Yang disalahin siapa? Ya individunya. Tapi lembaga polisi ini yang udah kenyang, misalkan, yang udah dapat uang korupsi juga, itu nggak diadili. Untuk menyumbat perasaan salah secara moral, koruptor meyakinkan bahwa hasil korupsi digunakan untuk kepentingan partai politik atau organisasi. Kendati secara hukum banyak koruptor dinyatakan tidak bersalah, tetapi secara moral mereka harus bertanggung jawab atas korban banjir karena dana reboisasi ditilep. Mereka harus bertanggung jawab secara moral terhadap meluasnya pengangguran, delokalisasi perusahaan, dan keengganan investor menanamkan modal sebagai akibat dari biaya produksi di Indonesia menjadi mahal karena pemerasan baik pada tingkat administrasi atau birokrasi maupun jasa keamanan. Mereka harus bertanggung jawab terhadap banyak keluarga miskin karena seharusnya Indonesia sudah mampu mendanai bebas sekolah sampai SMU. Akhirnya alokasi dana dialihkan ke proyek-proyek prestisius padat modal yang semakin memperberat utang negara dan menyengsarakan rakyat. Proyek-proyek prestisius padat modal itu nggak semuanya buruk memang, ya. Tapi masa iya uang yang untuk sekolah bisa gratis terus dialokasikan ke proyek-proyek prestisius yang belum tentu untung itu? Perlu perhatian lebih besar kepada pendidikan para pemimpin di masa depan. Selama anak-anak sejak di pendidikan dasar dibiarkan mencontek dan dibiasakan melihat orang dewasa atau orang tua mereka menipu, praktik korupsi akan tetap meluas. Jadi satu dari sedikit banyak harapan itu ke anak cucu kita, keturunan-keturunan kita, adik-adik kita. Tapi kalau misalkan mereka ini sejak kecil udah ngelihat orang tuanya nipu, guru-gurunya nyuruh mereka nyontek, ya busuk-busuk juga Indonesia seterusnya. Bila institusi-institusi ditopang oleh pejabat yang korup di mana rekrutmen sendiri harus melalui uang sogok atau atas dasar hubungan kekerabatan, sedangkan kompetensi dan prestasi dinomor duakan, maka pembusukan institusi hanya tinggal soal waktu. Itu jelas ya, nggak usah dijelasin lagi. Oke, itu aja video kali ini ya. Cukup panjang video kali ini karena kita membahas satu bab di buku ini. Sekali lagi, ini bukunya judulnya Etika Politik dan Kekuasaan, karyanya Pak Haryatmoko. Itu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gua Abai17 and have a nice day. Hai koruptor, lakukan semaumu karena Indonesia akan hancur di tanganmu.